Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai web KEGG. Eh, Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu dari 3A. Ya, yang pertama ada Dedek Hidayati dengan nomor NIM 2110422015. Saya sendiri Neneng Permata Putri dengan NIM 2210421013. Delia Selvianti dengan nomor NIM 2210422005. Ratna Zahratul Jannah dengan nomor NIM 2210422009. Dinda Permata dengan nomor NIM 2210422035. Salsabila Kezia Putri dengan nomor NIM 2210423039. Dan yang terakhir ada Nishwa Belkilsti dengan nomor NIM 2210423051. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana cara kita mengakses KEGG sendiri, di mana eh, terdapat beberapa materi yang akan kami bahas, eh, yaitu yang pertama ada mengenai metabolism dari pyruvate metabolism, ada disease yang kami bahas di sini adalah prostate cancer, dan yang drug itu kami membahas dengan clefudin atau antiviral uh, uh, agents. Nah, yang selanjutnya kami akan membahas mengenai KEGG terlebih dahulu. Apa itu KEGG? Nah, rekan-rekan semuanya, KEGG sendiri merupakan singkatan dari Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, yang merupakan kumpulan database yang berkaitan dengan genom, pathway biologi, penyakit, obat, dan bahan kimia, di mana KEGG sendiri dapat digunakan untuk riset dan pengajaran bioinformatika termasuk analisis data dalam genomika, metagenomika, metabolomika, dan studi omika lainnya, perancangan model, dan simulasi dalam sistem biologi, serta riset translasional dalam pengembangan obat. Salah satu informasi sistem yang dapat kita akses dari KEGG sendiri yaitu ada KEGG Pathway yang menunjukkan grafik atau diagram dan susunan jalur pada suatu jalannya proses tertentu dalam suatu proses rekombinasi homolog. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memulai tutorial dari penggunaan web KEGG sendiri. Dapat kita akses pada Google, yaitu tinggal kita klik KEGG dan kita klik bagian paling atas yaitu KEGG, yaitu Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Lalu akan muncul laman KEGG yang dimana KEGG yang terdapat beberapa fitur yang dapat kita akses seperti data oriented entry points. Di situ terdapat beberapa lagi KEGG-nya. Ada KEGG Pathway yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada KEGG Bright, ada modul, ada KO atau KEGG ortologi, KEGG genes, ada KEGG genomes, ada KEGG compounds, ada reaction, enzyme, network, disease, drug, and medicinal. Nah, yang kita bahas pertama yaitu KEGG Pathway. Tinggal kita klik KEGG Pathway-nya. Nah, yang kami bahas pada kelompok 3 ini untuk metabolismenya, yaitu KEGG metabolisme dari pirufat. Nah, tinggal kita cari, kita scroll ke bawah sampai menemukan pirufat metabolism dan kita klik di sini. Setelah kita klik, kita dapat melihat bagaimana pathway dari pirufat metabolism sendiri di dalam tubuh. Seperti ini. Nah, kita dapat setelah kita klik, kita mendapatkan beberapa informasi yang dapat kita ketahui, yaitu terdapat 2 modul pada pathway ini. Yang pertama itu ada karbohidrat metabolism. Nah, itu dapat kita lihat yang bagian berwarna itu merupakan bagian dari karbohidrat metabolismnya. Selanjutnya, yang kedua dari
modules yang kedua yang terdapat pada pyruvate metabolism sendiri ada energi metabolismnya. Itu dapat kita lihat yang bagian yang berwarna itu bagian dari energi metabolismnya. Nah, di sini terdapat satu komponen pada pyruvate tersendiri itu sendiri yang kita lihat pada network yang di sini terdapat citrate cycle and pyruvate. Nah, itu yang dapat ditandai dengan yang berwarna, di mana citrate cycle and pyruvate sendiri terdapat 4 komponen lainnya, yaitu pyruvate oksidasi, ada glikolisis, gluconeogenesis, dan dehydrolipoimid oksidase. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim-enzim yang bekerja dalam pyruvate metabolism. Nah, di sini saya akan menunjukkan enzim-enzim yang bekerja di dalam network. Nah, untuk melihat itu pertama kita harus memilih atau menandai di bagian network. Nah, bagian-bagian yang berwarna ungu ini adalah enzim atau chemical compound yang bekerja di dalam eh, network. Nah, dalam metabolisme pyruvate ini, eh, enzim-enzim yang bekerja itu yang dalam networknya ada enzim 41132, 41138, enzim 27140, enzim 1241, dan lain-lain. Di sini saya akan mengambil dua contoh, yaitu yang pertama ada enzim 41132 dan enzim 21241. Yang pertama yaitu enzim 41132. Nah, di sini kita akan melihat bright dari enzim ini, apa saja gen yang berperan, reaction, produk, dan substrat. Nah, kita scroll ke bawah untuk melihat bagian enzim. Nah, pada tabel yang bernuansa biru ini adalah deskripsi mengenai enzim 41132, di mana bright dari enzim ini yaitu dia tergolong ke dalam enzim liase, di mana eh, enzim ini akan memecah ikatan-ikatan karbon pada maaf, di mana enzim-enzim ini akan memecah ikatan-ikatan karbon di dalam substrat, dan enzim ini juga bekerja sebagai dia dapat menambahkan dan menghilangkan gugus karboksi dan senyawa organik. Nah, selanjutnya reaction dari enzim ini yaitu GTP plus oksaloasetat itu akan menghasilkan GDP dan fosfoenolipiruvate dan CO2. Nah, substrat dari enzim ini atau substrat di mana enzim ini bekerja itu ada GTP dan oksaloasetat. Nah, produk yang akan dihasilkannya yaitu GDP, fosfenol piruvate, dan CO2. Eh, untuk gen-gen yang bekerja pada enzim 41132 ini ada enzim HSA, PTR, PPS, GGO, PON, PPYG, NLE, HMH, SSYN, dan MCC. Dan banyak lagi dan banyak lagi gen yang bekerja. Nah, untuk artikel-artikel yang berkaitan dengan enzim 41132 ini, ada dua artikel. Yang pertama itu eh, enzim eh yang pertama itu dengan judul The Enzymatic Carboxylation of Phosphoenol Pyruvate. Dua, Purification and Properties of Liver Mitochondrial Phosphoenol Pyruvate Carboxykinase. Dan yang kedua itu ada artikel yang berjudul Nucleotide Specificity of Oxalacetic Carboxylase. Nah,
Ini merupakan deskripsi dari enzim 41132 atau enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Selanjutnya, itu kita akan melihat eh, enzim 211 enzim 1241 di mana enzim ini juga bekerja dalam network pyruvate metabolism. Nah, kita klik di bagian angka di dalam kotak tersebut. Nah, kita akan diarahkan kepada halaman berikutnya, di mana di sini kita scroll ke bawah. Untuk kita scroll ke bawah untuk melihat deskripsi dari enzim 1241 ini. Nah, enzim 1241 ini namanya adalah pirufat dehidrogenase atau pirufat dekarboksilase atau banyak nama lainnya. Nah, enzim ini termasuk ke dalam eh, tergolong ke dalam enzim oksidoreduktase. Ini enzim ini enzim ini bekerja pada gugus aldehida atau oksodonor dengan disulfida sebagai reseptor. Nah, reaction dari enzim ini, enzim pirufat dehidrogenase ini, yaitu pirufat ditambahkan dengan dihidrolipolisin residu asetil transferase atau lipolisin itu akan menghasilkan eh, es asetil dihidrolipolisin dan CO2. Nah, substratnya yaitu pirufat dan lipolisin. Nah, produk yang dihasilkannya adalah es asetil dihidrolipolisin dan CO2. Untuk gen-gen yang bekerja pada enzim pirufat dehidrogenase ini, yaitu enzim HSH, PTR, PPS, GGU, PON, PPYG, NLE, HMH, SSYN, MCC, dan lain-lainnya. Untuk artikel yang membahas tentang enzim ini itu ada 3. Artikel pertama itu berjudul Enzymic Mechanism in the Citric Acid Cycle. Yang kedua itu berjudul Production of Alpha Hydroxyethyl 2 Thiamine Phosphate with Pyruvate Oxidase from Pig Heart Muscle. Yang ketiga itu berjudul Swinging Arms and Swinging Domains in Multifunctional Enzyme Catalytic Machines for Multi-Step Reaction. Nah, eh, ini merupakan contoh dari enzim-enzim yang bekerja dari network. Nah, untuk enzim-enzim lainnya itu bisa dilihat dan diklik pada bagian yang ingin dilihat. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, saya Salsabila Kezia Putri. Saya akan menjelaskan mengenai chemical compound. Baiklah, di sini sudah terlihat pathway dari pyruvate metabolism. Saya akan pilih chemical compoundnya terlebih dahulu. Nah, jadi chemical compound itu dilambangkan dengan bulat-bulat kecil seperti ini. Nih, seperti ini. Saya akan pilih yang pertama dulu. Nah, ini adalah kompoun yang pertama dengan nama fosfoenol pirufat atau fosfoenol pyruvic acid atau juga PEP. Formulanya adalah C3H5O6P. Exact mass-nya adalah 167,9824. Mol weight-nya itu 168,04. Kemudian ada structure-nya juga. Ini kita bisa zoom in dan zoom out. Kita klik dulu. Nah, ini adalah struktur dari compound tersebut. Kemudian ini ada reaction yang terjadi di dalam komponen ini cukup banyak. Misalnya itu ada R00199, ada R00431, R01012, lalu ada R03254, R11439, dan seterusnya. Kemudian ada pathway-nya juga. Pathway-nya ini cukup banyak yang terjadi di compound tersebut.
Pertama ada glycolysis or glucogenesis, citrate cycle, phenylalanine, tyrosine, and tryptophan biosynthesis, phosphonate and phosphinate metabolism, pyruvate metabolism, methane metabolism, terus ada carbon fixation by Calvin cycle, other carbon fixation pathways, kemudian ada biosynthesis of various alkaloids, biosynthesis of various antibiotics, biosynthesis of various plant secondary metabolites, kemudian ada biosynthesis of plant secondary metabolites, kemudian ada biosynthesis of planyl propanoids, kemudian ada biosynthesis of terpenoids and steroids, kemudian biosynthesis of alkaloids derived from shikimate pathway, kemudian ada biosynthesis of plant hormones, metabolic pathways, biosynthesis of secondary metabolites, microbial metabolism in diverse environments, kemudian ada carbon metabolism, biosynthesis of amino acids, biosynthesis of cofactors, phosphotransferase system or PTS, glucagon signaling pathway, proximal tubule bicarbonate reclamation. Kemudian yang terakhir ada central carbon metabolism in cancer. Nah, ini ada modulnya, kemudian ada networknya, yaitu citrate cycle and pyruvate metabolism. Kemudian ada juga human papillomavirus atau HPV. Enzim yang berperan dalam komponen ini cukup banyak. Yang pertama itu 2.5.1.7, 2.5.1.56, 2.5.1.101, 2.7.1.121, dan seterusnya. Kemudian kita akan memilih komponen yang kedua. Kita back lagi, lalu saya akan memilih yang ini, oksaloasetat. Nah, entry compound-nya itu adalah C00036 dengan nama oksaloasetat atau oxalacetic acid atau juga oxaloacetic acid. Formulanya adalah C4H4O5. Exact mass-nya ada 132.0059, kemudian ada mole weight-nya juga 132.07. Structure-nya seperti tadi, bisa kita klik, lalu kita bisa zoom in dan zoom out. Reaction-nya juga banyak yang terjadi di compound ini. Misalnya ada R00217, R00345, R00354, R00373, R00931, R05758, R13207, dan juga seterusnya. Kemudian pathway-nya ada glycolysis or glucogenesis, terus ada citrate cycle or TCA cycle, alanin, aspartate, and glutamate metabolism, benzoate degradation, D-amino acid metabolism, kemudian ada pyruvate metabolism, glyoxylate and decarboxylate metabolism, propanoate metabolism, methane metabolism, carbon fixation by Calvin cycle, other carbon fixation pathways, degradation of flavonoids, biosynthesis of various other secondary metabolites, biosynthesis of various antibiotics, biosynthesis of various plant secondary metabolites, biosynthesis of plant secondary metabolites, biosynthesis of phenylpropanoids, biosynthesis of terpenoids and steroids, kemudian ada biosynthesis of alkaloids derived from shikimate pathway, biosynthesis of alkaloids derived from ornithine, lysine, and nicotinic acid. Terus biosynthesis of alkaloids derived from histidine and purine. Biosynthesis of alkaloids derived from terpenoid and polyketin. Biosynthesis of plant hormones, metabolic pathways, biosynthesis of secondary metabolites, microbial metabolism in diverse environment, kemudian ada carbon metabolism, kemudian ada 2 oxocarboxylic acid metabolism, biosynthesis of amino acid, biosynthesis of cofactors, kemudian ada 2 component system, glucagon signaling pathway, proximal tubule bicarbonate reclamation, dan juga ada central carbon metabolism in cancer. Rata-rata itu pathway-nya sama dengan compound yang sebelumnya. Ini tertera modulnya. Kemudian ada network-nya yaitu citrate cycle and pyruvate metabolism. Dan enzim yang berperan ini sama banyaknya seperti tadi. Misalnya itu adalah 1.1.1.37, 1.1.1.299, 1.4.3.1,
2.1.3.1, 2.3.3.5, 2.6.1.12, dan lain-lainnya. Nah, ini ada bright-nya juga. Itu adalah compounds with biological roles. Seperti ada organic acids, carboxylic acids, dua oxocarboxylic acids, lalu ada juga pada lipid, itu ada fatty acids, fatty acids and conjugates, decarboxylic acids, dan juga ada dua oxobutanedioic acid. Baiklah, kemudian em, apa apa yang dapat disimpulkan dari pathway dalam network ini? Eh, Metabolisme pirufat itu memiliki satu komponen network dan dua modul. Bekerja dengan melibatkan banyak enzim, salah satunya adalah 4.1.1.32 dan juga 1.2.4.1. Serta dia itu terdapat banyak senyawa kimia yang digunakan. Beberapa contohnya yaitu C00036 dan C00074. Eh, Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah bagian disease. Nah, untuk melihat bagian disease itu bisa kita scroll ke bawah. Kita scroll sampai ke bagian disease. Nah, pada bagian ini. Nah, jadi kali ini yang akan kita lihat itu adalah prostate cancer. Jadi kita klik saja bagian ini. Yang pertama itu kita akan melihat berapa jumlah network yang terjadi. Untuk melihat itu, bisa kita lihat pada bagian kiri. Nah, yang terjadi itu diantaranya itu ada 3. Ini itu yang pertama itu ini P13K signaling cancer. Yang kedua nuclear receptor signaling cancer. Dan yang ketiga itu cell cycle cancer. Selanjutnya itu kita akan melihat gen apa saja yang berperan dalam disease tersebut. Untuk melihat gen apa yang berperan dalam disease tersebut bisa kita lihat pada bagian ini. Ini merupakan gen-gen yang berperan dalam disease ini. Di antaranya itu seperti GFR dan juga SRD5A2. Nah, mungkin sekian saja penyampaian dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, saya Delia Safianti akan melanjutkan penyampaian dari teman saya, yaitu pertanyaan selanjutnya itu apa onkogen dan tumor suppressor yang ada pada kanker prostat. Untuk onkogen pada kanker prostat ini ada AR, ada TMPRSS2-ERG, sama ada TMPRSS2-ETF5. Dan untuk tumor suppressornya itu ada CDKN1B, NKX3.1, dan TEN. Lalu kita bakal lihat salah satu dari gen onkogen ini. Kita bakal melihat AR. Untuk AR di sini, yaitu merupakan androgen reseptor. Dan untuk androgen reseptor ini, target obatnya itu pada androstanolon, ada apulatamid, ada bavdegalutamide, benorteron, dan bisa dilihat di layar. Untuk breednya itu atau klasifikasinya pada gen ini dia berperan dalam proses seluler yaitu oosis meiosis, dan untuk pada penyakit manusia yaitu AR ini berada pada jalur kanker dan karsinogenesia yaitu aktivasi reseptornya. Untuk kanker yang spesifiknya itu dia terdapat di kanker prostat.
Pada famili proteinnya, dia ini terlibat dalam proses genetik informasi, yaitu faktor transkripsi. Dan gen ini juga berperan dalam proses sinyal dan seluler proses, yaitu pada reseptor nuklir. Untuk posisi dari gen androgen reseptor ini, dia berada di posisi 6754421 sampai 67730 619. Untuk asam amino sequence dari gen androgen reseptor ini bisa dilihat pada gambar. Untuk asam aminonya itu dia panjangnya 920 asam amino. Dan untuk basahan nukleotidanya panjangnya itu sekitar 276 nukleotida panjangnya. Bisa dilihat pada gambar bentuk basahan nukleotidanya. Selanjutnya itu kita bakal melihat tumor supresor dari kanker prostat ini. Kita lihat pada gen 10. Pada gen 10 ini, dia untuk nama kaulnya itu fosfatidilinositol 345 trifosfat, 3 fosfat, dan 2 spesifik protein fosfat atau PTEN. Atau nama referensi sekuensinya itu fosfat enhancer homolog. Untuk PTEN ini, dia klasifikasinya itu dia terdapat di metabolisme yaitu inositol fosfat. Metabolisme inositol fosfat. Dan ini berperan dalam informasi lingkungan, proses informasi lingkungan itu dia terdapat di sinyal transduksi. Dan untuk proses selulernya dia itu ada di transport dan katabolisme. Untuk di proses selulernya dia itu ada di transport dan katabolisme dan ada di sel pertumbuhan sel dan kematian sel, yaitu ada di sinyal P53. Dan gen ini juga terdapat di kankernya itu di jalur kanker, di mikroRNA untuk kanker, dan metabolisme karbon sentral dari si kanker. Untuk spesifik kankernya itu bisa dilihat pada tampilan. Ini terdapat di kanker prostat. Untuk gen ini, dia itu ada enzim yang berperan, yaitu pada enzim hidrolase. Itu contoh enzimnya itu ada fosforik monoester hidrolase, ada protein tirosin fosfat, sama ada fosfatidilinositol 345 trifosfat sama 3 fosfat. Untuk posisi dari gen PTEN ini, dia ada di 87863 sampai 87971 Untuk bentuk asam amino dari gen ini bisa dilihat pada tampilan. Untuk asam amino pada gen ini, dia punya panjang 403 asam amino. Dan untuk bentuk basahan nukleotida dari gen PTEN ini bisa dilihat pada gambar.
untuk panjang basa nukleotidanya itu ada 1212 nukleotida. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Dinda Permata dengan NIM 2210422035. Saya akan melanjutkan materi tentang drug development, yaitu pada tampilan ini kita bisa scroll ke bawah sampai menemukan bagian drug development. Setelah menemukan bagian drug development, kita bisa memilih pada bagian yang ditampilkan, dan untuk yang dipilih sekarang yaitu adalah antiviral gen. Bisa kita klik, dan setelah diklik maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Setelah itu kita bisa memilih bagian pada clefidine. Kita klik clefidine, dan akan muncul tampilan seperti gambar ini. Ditanyakan yaitu formula, massa, gambar struktur, kelas, efisiensi, target, dan bridge-nya. Pada drug clefidine ini, formulanya yaitu C1OH13FN2O5 dengan masanya yaitu 260-0809, dan berikut adalah struktur dari drug clefidine tersebut. Dan untuk kelasnya sendiri yaitu antiviral, dan efisiensinya yaitu antiviral reverse transcriptase inhibitor. Sedangkan targetnya yaitu HbF reverse transcriptase. Kita juga bisa menentukan bridge-nya. Bridge-nya dapat dilihat dari pada kolom ini, yaitu merupakan obat golongan anti-infektif untuk penggunaan sistematik. Obat ini juga termasuk antimikroba. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.